pasti kaget kalau dia tahu bukanlah anak kandung ibunya. Siapapun anaknya, pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari ibu kandungnya. Dan seperti klien kita yang ingin mencari seorang ibu yang melahirkannya. Dan dia sudah datang dari Jogja ke Jakarta. Seperti apa penyelidikannya? Saya Fiona. Saya Adam Abi. Dan saya Bacun Hakim, ini dia profilnya. Balik Rahasia. Halo, saya Merlin. Usia saya 20 tahun. Saya dari Jogja. Saya datang bertemu dengan tim di Balik Rahasia untuk meminta tolong agar saya bisa ketemu dengan ibu kandung saya. Karena selama ini yang saya tahu, ibu yang membesarkan saya itu bukan ibu kandung saya. Di episode kali ini kita kedatangan klien datang dari Jogja khusus menemui tim di Balik Rahasia. Jauh-jauh nih dia datang ke Jakarta untuk mencari ibu kandungnya. 20 tahun nggak bertemu dengan ibunya. Sampainya Merlin di stasiun, kita langsung nemuin Merlin, kita langsung samperin tuh Merlin yang jauh-jauh dari Jogja ke Jakarta cuma untuk bertemu sama ibunya. Halo, saya Fiona. Merlin. Halo Bacun. Maaf Yaudah kita langsung masuk mobil aja ya. Kita langsung tarik Merlin ke dalam mobil dan disitulah Merlin sedikit cerita juga sama kita bertiga nih. Oke Merlin, selamat datang di Jakarta ya. Dan kita dari tim di Balik Rahasia mengucapkan turut berduka cita karena ibu angkatnya Merlin udah kembali ke sisi yang maha kuasa. Sabar ya sayang ya. Oke, kalau gitu Merlin punya petunjuk pertama nggak kemana kita harus cari ibu kandungnya Merlin? Kalau petunjuk sih nggak terlalu banyak ya kak. Ibu juga nggak pernah cerita yang panjang lebar. Karena waktu sakit ibu cuma bilang kalau ibu kandung aku itu dulunya kerja sama-sama di rumah makan. Kita mendapatkan petunjuk pertama yaitu rumah makan, kalau nggak salah namanya. Itu rumah makan tuh di daerah mana? Kalau kita mulai dari sana gimana? Seingat aku sih ibu pernah bilang rumah makan. Kita langsung meluncur ke sana bersama teman-teman yang lain. Begitu nyampe ke sana, kita langsung pengen ketemu sama pemiliknya. Karena siapa lagi yang tahu selain pemiliknya, kalau karyawan bisa berganti-ganti kan. Halo Mbak Pemirsi. Kita dari tim di Balik Rahasia. Kita boleh tanya-tanya sebentar nggak Mbak? Gini Mbak, pemilik warungnya ini masih sama nggak? Masih. Ada nggak orang yang kita pengen ketemu dong? Oh, ibunya udah meninggal. Pemilik rumah makan itu sudah meninggal dunia. Atau enggak, ini aja deh Mbak. Anak dari pemilik rumah makan ini gimana? Ada nggak? Tahu sih. Oh ya udah boleh ketemu. Ya, tapi udah nggak tinggal di sini juga. Itu yang buat kita, aduh kemana lagi nih? Tapi kita coba tanya informasi kalau yang paling lama kerja di sini Mbak, ada nggak Mbak? Ada iya. Ternyata ada. Ada satu titik terang nih yang kita dapat. Boleh kita ketemu Mbak? Oh ya bentar ya. Tolong ya Mbak ya, makasih. Aduh akhirnya. Semoga kita dapat informasi. Mudah-mudahan aja, ya. Di sana ada satu karyawan senior yang udah bertahun-tahun kerja di situ. Ya Bu, kita ini dari tim di Balik Rahasia Bu. Kita mau tanya-tanya dan minta sedikit informasi juga dari Ibu. Ibu kenal sama karyawan yang dulu kerja di sini nggak? Sri Wahyuni Sama Ibu Marni. Sama Ibu Marni. Nah, dari situ kita dapat informasi kalau Ibu Sri emang pernah kerja di situ dan sekarang Tapi udah beberapa tahun yang lalu tuh udah dari sini. Ibu Merlin sudah nggak bekerja di sana lagi. pindahnya kemana Ibu tahu nggak? Pindahnya nggak tahu. Terus kenapa dia berhenti dari sini? Sri itu dihamilin sama kekasihnya. Yang hamilin itu nggak bertanggung jawab. Sri itu mau buang anaknya yang di dalam kandungan, katanya gitu. Wah, dibuang Bu? Anaknya dibuang? Ya. Dia ingin membuang anak yang di kandungannya itu. Itu membuat si Merlin shock. Dan Merlin sangat-sangat sedih. Kita pun jadi bingung nih. Akhirnya Merlin keluar dari rumah makan itu. Fiona nyusul Merlin untuk menenangkan Merlin. Gua dan Bacun pun berusaha untuk mencari informasi. Dan akhirnya kita dapat informasi juga bahwa tepat di depan sini Iya. maksudnya.
Ibu Sri Wahyuni yang tiada lain dari ibu kandungnya Merlin sempat kerja juga di depan rumah, tepat di rumah makan tersebut. Ibu Sri ngeliat gitu? Iya. Nyapu-nyapu? Sering nyapu nyapu, sampai sekarang masih? Sekarang udah nggak lihat lagi. Oh, udah nggak ngeliat lagi. Akhirnya kita nyusul Fiona dan Merlin. Gue nggak mau ngelanjutin acara ini. Kayaknya udah nggak perlu kita cari lagi. Gue nggak perlu. Si Merlin ternyata mau mundur. Nggak boleh gitu dong. Kan kita baru dengerin sepihak dari Ibu Yati tadi. Kita nggak tahu fakta sebenarnya kayak apa. Si Fiona menenangkan Merlin. Oh, yaudah, Nana gini deh. Gue dapat informasi katanya dari ibu yang di dalam ini, dia tuh pernah ngeliat Ibu Sri nyapu-nyapu gitu nah. Di mana? Di depan sini. Rumah yang di situ? Iya, situ. Ya udah kita kesana aja, kita cari informasi. Mau ya? Masih mau ngelanjutin atau enggak? Nggak deh, nggak. Nggak boleh kayak gitu. Merlin. Buat apa coba? Orang kata ibu tuh aja aku mau dibuang. Buat apa? Ya lo denger Tidak, kalau lagi udah. apa? Pokoknya enggak. Aku nggak mau. Nggak mau. Si Merlin udah gak semangat lagi karena mengetahui bahwa dirinya itu ibarat kata tidak diinginkan. Dengerin dulu. Enggak, lu udah datang jauh-jauh kan ke Jakarta kan? Mau nyari siapa? Mau nyari nyokap lu kan? Tapi enggak kak, ini buktinya aja ibu tuh udah bilang dia nggak mau ngurusin aku dan dia mau buang aku coba. Enggak, gini aja deh. Gini Merlin gini. Satu kita temuin dulu. Iya. Ya, kita cari informasi dulu. Kalau memang lu nggak mau ngelanjutin nggak apa-apa. Yang penting kita tahu dulu nih. Siapa tahu memang Bu Sri itu masih kerja di situ. Buktinya sekarang umur aku udah 20 tahun kak. Kenapa dia nggak nyari aku? Ya lo nggak tahu kan dia nyariin apa enggak? Ngeyel lah kalau kasih tahu ya. Aku udah kecewa banget. Buat apa? Aku denger anak pengen dibuang coba. Berarti orang tuanya nggak Gini, mau aku lahir. sekarang gini, lo mau tinggal sama siapa? Hidup lo sendiri, lo nggak pengen tahu siapa ibu kandung lo. Lo nggak tahu kan, lo sekarang harus hidup sama siapa? Ibu angkat lo udah meninggal. Dan lo juga nggak tahu gimana kabar ibu kandung lo, dia masih hidup apa enggak, dia sehat apa enggak. Emang lo nggak punya hati pengen tahu gitu? Tuh, lu dengerin kata Fiona. Ini kita tuh cuma tinggal selangkah doang maju. Ya udah tinggal ke depan aja. Yuk, sebentar aja. Ayo. Oke? Bener, tos dulu. Nah gitu dong. Senyum dong. Akhirnya Merlin mau untuk melanjutkan pencarian ini. Kita langsung aja meluncur ke sana, tinggal nyebrang. Kita tanya sama yang lagi bersih-bersih di depan rumahnya. Maaf mas, ganggu sebentar. Yang punya rumah ini ada nggak orangnya kira-kira? Ada. Boleh tolong dipanggilin ya mas? Makasih mas ya. Kita tanya siapa pemilik rumahnya, dipanggilin. Tuh, gue penasaran nih. Pi, kira-kira Ibu Sri masih kerja di sini nggak ya? Itu juga sih kayaknya. Masih lah, masih. Masih ya. Semoga ya. Ada mas? Halo. Halo Oma. Pemilik rumahnya ternyata udah Oma. Halo Oma, saya Fiona. Ada Mama. Saya Bacun Oma. Ini kita dari tim di balik rahasia. Kita lagi mau cari orang Oma, namanya Sri Wahyuni. Kita tanya Oma, ya bener ya ternyata Ibu Sri pernah kerja di sini. Katanya dia kerja di sini Oma. Gitu ya? Kita bisa ketemu sama Ibu Sri, Oma. Sri yang mana ya? Sri pembantu Oma. Sempet lupa ya Omanya karena emang udah rada tua. Dia inget-inget, dia bilang, oh emang ada. Oh dia udah berhenti, udah lama. Oh, udah berhenti. Terus Oma tahu nggak sekarang dia di mana? Oma juga memang sempat memperkerjakan yang namanya Sri Wahyuni ini, cuman memang sudah lama. Waktu itu dia berhenti, katanya dia mau nikah Nikah. Nikah sama siapa? sama supir yang di belakang, Supir belakang. belakang gang, Itu namanya siapa, Oma? yang namanya Jono. Sri Wahyuni ini ternyata sempat pacaran juga sama supir tetangga yang ada di belakang rumahnya Oma. Dia berhenti karena mau menikah dengan Jono. Jono itu supir Supir tetangganya dari Oma itu. tinggalnya di belakang gang. Rumahnya kira-kira Nomor berapa rumahnya Saya Oma? nggak tahu. Atau ciri-cirinya, Oma? Kalau yang saya ingat, dia suka pacaran di belakang, di rumah yang bata-bata gitu. Temboknya bata-bata. Ini Oma luar biasa nih, karena Oma informasi yang lebih bagus kita dapatkan. Ini petunjuk nih, lumayan kita dapat petunjuk lagi. Kita langsung ke sana. Langsung meluncur kita ke belakang.
kita cari yang namanya supir dari supir pacarnya Ibu Sri. Yang bernama Pak Jono itu. Kita cari. Kata omanya kan rumahnya yang batu bata di belakang gang. Kalau batu bata belakang gang, ini doang nih, nggak ada yang lain. Sesampai di rumah tetangga di belakang rumah Oma tadi. Rumahnya kosong, nggak ada orang. Nggak, lo yakin nggak? Nggak ada orang nggak? Nggak ada, pagar digembok. Ya udah kita tungguin aja dah. Ya. Kita menunggu itu belum ada orang di rumah. Kita tungguin lama banget. Kita tungguin selama 2 jaman apa 3 jam. Sampai ini kita juga kayak udah ada bete juga, udah kesel juga karena kok nggak dateng-dateng nih orang kan. Akhirnya datang ibu-ibu. Ini feeling gue sih, jangan-jangan orang ini. Yang kita pikir Aru ini kira-kira pemilik rumah atau bukan ya? Tapi dia mengarah ke rumah itu. Ketika dia mengarah ke rumah, kita yakin bahwa ini dia nih. Ini ibu yang punya rumah. Ibu Koni. Ini enggak. Ini rumah ibu. Iya. Wah, ya ampun. Akhirnya ibu datang juga. Kita udah nungguin dari tadi, Bu. Ibu Koni ini akhirnya kita tanya-tanya juga seputar Pak Jono. Boleh nanya-nanya sebentar nggak? Iya. Ibu dulu sempat punya supir namanya Jono. Jono.